Kau punya kartu yang lebih kuat. Jadi aku udah tahu saya kalau tidak main kartu seperti yang pernah kamu bilang. Kamu ingat ini? Tapi kadang-kadang Benar, bersama kami kamu punya kartu lebih kuat. Terima kasih, benar-benar terjamin. Putin baru saja kehilangan taruhan terbesarnya dalam perang ini. Selama setahun terakhir, Kremlin telah beroperasi dengan satu asumsi saja, bahwa jika mereka cukup sabar menunggu, ekonomi Ukraina akan runtuh dan Barat akan berhenti membantu, mengirimkan dana. Dia bertaruh pada perang yang menguras tenaga bahwa Rusia bisa bertahan. Yah, Eropa baru saja membongkar gertakannya. Mereka tak hanya mengirim lebih banyak senjata, tapi juga menandatangani kesepakatan memberi Ukraina 105 miliar untuk 2 tahun perang ke depan. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi Moskwa. Putin entah bagaimana menyebut ini sebagai kemenangan, tapi Ukraina sekarang sepenuhnya didanai dan Rusia secara resmi kehabisan waktu. Mari kita bahas kesepakatan ini dari sudut Eropa. Perhitungannya sederhana. Pilihannya adalah uang sekarang atau darah besok. Berikut penjelasan Perdana Menteri Polandia tentang hal ini. Pilihan sederhana, uang hari ini atau darah besok. Dan saya tidak hanya berbicara tentang Ukraina, saya berbicara tentang Eropa, dan ini adalah keputusan kita untuk diambil dan hanya milik kita. Saya rasa semua pemimpin Eropa akhirnya harus bangkit menghadapi situasi ini. Itu sih yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekarang rencana awalnya adalah mengambil aset Rusia yang dibekukan yang ada di bank-bank Eropa dan menggunakan uang itu untuk diberikan kepada Ukraina sebagai pinjaman. Dengan cara itu, Ukraina memiliki uang yang dibutuhkan untuk terus mempertahankan diri dan orang-orang Eropa melakukannya dengan menggunakan uang Rusia. Itulah kepuasan tertinggi sekarang yang membuat rencana ini semakin baik. Setidaknya menurut saya adalah fakta bahwa Putin benar-benar marah besar terhadap semua ini. Dengarkan saja sendiri. Ada kegagalan, guys, itu benar-benar kegagalan untuk mengambil aset-aset tersebut. Kepentingan tidak bisa mencurinya, tapi mencoba mendorong. Namun tetap sih mereka tidak bisa melakukannya dengan baik. Mencuri sebenarnya bukan definisi yang tepat untuk pencurian itu. Ini adalah seseorang. Ketika seseorang melakukannya secara diam-diam dan mereka melakukannya secara terbuka, ini adalah perampokan. Ini adalah perampokan. Mengapa mereka gagal melakukannya? Mengapa mereka gagal melaksanakan perampokan ini? Karena konsekuensinya bisa benar-benar berat bagi para perampok. Main copy itu sangat sulit untuk melakukan itu karena mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan merampoknya untuk mengambilnya. Idenya adalah untuk membuat kredit menggunakan milik kita sekarang. Sayangnya, semuanya tidak berjalan persis seperti yang direncanakan. Tapi ini bukan kemenangan bagi Rusia dalam arti apapun. Jadi, izinkan saya jelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu tidak berhasil. Jadi begini, ada sekitar 250 miliar uang negara Rusia yang disimpan di bank-bank Eropa. Jadi ini adalah uang dari Bank Sentral Rusia. Ini uang pemerintah Rusia, bukan uang warga negaranya. Jadi saat bot berdebat dengan Anda dan menyebut Eropa mencuri uang warga Rusia, itu tidak benar. Seperti yang saya sebutkan, rencananya adalah mengambil sebagian dari uang ini, memberikannya kepada Ukraina sebagai pinjaman. Dan bagian terbaiknya, Ukraina tidak perlu membayar kembali pinjaman itu sampai Rusia membayar ganti rugi perang. Saat itu, Ukraina akan melunasi pinjaman, lalu Rusia bisa menarik dana negaranya yang seharusnya ada di bank-bank Eropa. Ada satu masalah. 80% dari uang yang dimiliki Eropa ada di satu bank di Belgia, Euroclear. Bank itu memiliki sekitar 200 miliar uang negara Rusia dan Belgia memiliki beberapa syarat yang masuk akal untuk pada dasarnya menyetujui rencana ini. Belgia berkata, teman-teman, jika sesuatu terjadi di masa depan, misalnya Rusia membawa kasus ini ke pengadilan internasional setelah perang, dan mereka menuntut Belgia atas uang yang telah mereka berikan kepada Eropa. Bisakah kita pastikan semua negara Uni Eropa bertanggung jawab atas uang itu jika terjadi sesuatu, bukan hanya Belgia? Menurut saya, ini bukan permintaan berlebihan, apalagi Belgia punya produk domestik bruto 600 miliar. Mereka tidak ingin bertanggung jawab atas 200 miliar jika sesuatu yang sangat buruk terjadi di masa depan. Ingat,
keputusan ini diambil Uni Eropa, bukan hanya Belgia. Jadi seharusnya semua orang yang Anda tahu mengambil tanggung jawab jika sesuatu di masa depan benar-benar salah. Dan juga penting untuk menunjukkan bahwa Belgia sama sekali tidak pro-Rusia dalam hal apapun. Mereka bukan lapar, mereka hanya tidak ingin berada di pihak yang dirugikan jika sesuatu berjalan salah. Sekarang, disinilah segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Karena tentu saja ini adalah geopolitik. Karena saat Belgia mengajukan permintaan ini November lalu, Uni Eropa sebenarnya menyetujuinya. Uni Eropa berkata, mari kita pastikan semua bertanggung jawab atas pinjaman ini. Ini adalah saat Belgia, menurut saya, membuat tuntutan yang lebih besar. Mereka hanya membawanya selangkah lebih jauh. Mereka mengatakan mereka tidak hanya ingin jaminan untuk 200 miliar yang ada di bank mereka ingin jaminan tanpa batas. Artinya, jika Rusia melakukan tindakan balasan terhadap Belgia atau bisnis Belgia, mereka ingin Uni Eropa membantu. Inilah yang banyak disebut media sebagai cek kosong. Sekarang, alasan disebut cek kosong adalah karena kita tidak tahu bagaimana Rusia akan membalas. Apakah Putin akan menargetkan bank-bank Eropa? Apakah dia akan menargetkan bisnis-bisnis Eropa? Apakah dia akan menargetkan bandara-bandara Eropa? Benar? Kita sudah lihat Rusia kirim drone ke bandara hingga ditutup sementara, jadi kita tak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan disinilah beberapa pemimpin Eropa ragu-ragu untuk begitu saja memberikan cek kosong. Mereka tidak tahu apa yang disetujui, juga dampaknya pada ekonomi masa depan. Karena biayanya tak pasti dan mereka enggan membantu sedangkan yang lain menyebut ekonomi. Secara politik itu mungkin bukan formula yang menang. Jadi saya mengerti maksud yang coba disampaikan Belgia, tapi saya juga mengerti maksud yang coba disampaikan semua pemimpin Eropa lainnya. Dan tidak ada seorang pun di sini yang seperti menentang Ukraina tidak mendapatkan uang yang dibutuhkannya untuk membela diri. Oke, jadi untungnya kita tidak harus bernegosiasi lebih lama lagi karena sudah ada solusinya dan inilah solusinya. Negara-negara anggota telah sepakat untuk membiayai Ukraina melalui pinjaman Uni Eropa di pasar modal sebesar 90 miliar euro untuk 2 tahun ke depan. Kita akan melakukan ini melalui kerjasama yang ditingkatkan yang didukung oleh ruang anggaran Uni Eropa dan berdasarkan kesepakatan bulat untuk mengubah Multi-Annual Financial Framework seperti pinjaman reparasi. Yang sangat penting di sini, Ukraina hanya perlu membayar kembali pinjaman tersebut setelah menerima reparasi. Sampai saat itu aset Rusia di Triangle dibekukan akan tetap dibekukan dan Uni Eropa berhak menggunakan saldo kas tersebut untuk membiayai pinjaman. Panitia adalah solusi yang kami temukan bersama dan seperti yang telah dibahas dalam beberapa minggu terakhir, pendanaan untuk Ukraina setelah tahun 2027 akan menjadi bagian dari diskusi Multi-Annual Financial Framework berikutnya. Jadi solusi ini sangat mirip dengan rencana awal hanya dengan satu perubahan penting. Jadi aset-aset Rusia yang berada di bank-bank Eropa, ya, aset-aset itu dibekukan secara permanen. Apa artinya itu? Sebelumnya, Uni Eropa harus memperbarui sanksi tiap 6 bulan lewat pemungutan suara. Kini itu tak perlu lagi dilakukan. Aset sekitar 250 miliar itu akan tetap di sana untuk jangka panjang. Tapi di atas itu mereka juga memberikan pinjaman sebesar 105 miliar dolar kepada Ukraina yang tidak perlu dibayar kembali oleh Ukraina. Satu-satunya cara Ukraina membayar kembali adalah jika mereka mendapatkan ganti rugi perang dari Rusia. Jika jujur, itu mungkin tak terjadi. Namun, uang dari Uni Eropa ini bukan dari aset Rusia, melainkan hasil pinjaman Uni Eropa. Saya pikir di pasar terbuka mereka hanya akan menjual sedikit obligasi. Dan itulah perbedaan pentingnya. Meskipun semua poin lain dari rencananya sama, secara teknis uangnya berasal dari Uni Eropa, bukan dari aset Rusia. Tapi disinilah banyak orang membuatnya seolah-olah ini masalah yang lebih besar dari sebenarnya. Karena mari kita ingat, aset-aset Rusia masih berada di bank-bank Eropa. Jadi jika Eropa ingin menggunakan itu tahun depan untuk memberikan lebih banyak pinjaman ke Ukraina, mereka bisa. Jika Eropa ingin menggunakannya untuk membayar kembali pinjaman ini, mereka juga bisa. Jadi mereka masih punya opsi itu terbuka. Tapi untuk saat ini, uang ini berasal dari Uni Eropa, bukan dari aset Rusia. Namun bagi Ukraina, itu tidak masalah, kan? Mendapatkan uang tetap saja uang, semuanya sama saja. Apa istilahnya? Uang tetap uang, nilainya sama. Bagi Ukraina, ini kabar sangat positif. Karena mereka sedang menghadapi krisis anggaran besar. Menurut pernyataan publik Presiden Zelensky,
mereka mengalami defisit sekitar 40 hingga 50 miliar dolar tahun depan atau bahkan lebih lama karena perang sulit diprediksi dan biaya tahun depan belum pasti. Seperti kutipan terkenal, Anda butuh 3 hal untuk menang perang. Uang, 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 dan coba tebak, Ukraina baru saja menerima 100 miliar uang. Artinya, Ukraina tak perlu menerima kesepakatan yang tak mereka inginkan karena masih mampu bertarung. Di sini ada utusan Amerika Serikat Tornado yang menjelaskannya lebih baik dari saya. Ini adalah kesempatan kita. Dan kamu tahu Ukraina juga harus siap untuk bertempur hingga tahun 2026. Dan inilah alasan mengapa pinjaman 105 miliar yang disetujui Uni Eropa adalah untuk mendanai hal itu. Kami tahu bahwa Amerika Serikat mengawal senjata kepada sekutu NATO kita, dan senjata itu diberikan kepada Ukraina, itu adalah senjata yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Tapi memang kamu tahu kita ingin perang ini berakhir, tapi kita juga ingin Ukraina bisa membela diri. Dan sangat jelas datang kita menghadapi musim dingin ini tanpa kesepakatan damai bahwa pertempuran akan terus berlanjut. Tapi Presiden Trump dan timnya termasuk saya sendiri, kami tidak akan menyerah pada perdamaian. Kami tidak bisa menyerah pada perdamaian. Dan untuk aku bernegosiasi mencapai kesepakatan, kami akan memastikan untuk melakukannya sekarang. Waktu dari semua ini juga penting karena ini adalah waktu yang sangat tepat. Jadi seluruh pertemuan Eropa berlangsung pada tanggal 18 Desember, jadi 2 hari yang lalu. Dan omong-omong, saya tidak tahu apakah saya sudah menyebutkan ini. Negosiasi berlangsung. 18 jam para pemimpin Eropa sangat terlibat. Seperti kami tidak akan pergi dari sini sampai kami punya keputusan, sampai kami punya cara untuk mendanai Ukraina. Dan bagi Rusia, itu adalah kabar buruk karena hari Sabtu ini utusan Rusia datang ke Amerika Serikat, ke Miami untuk bertemu dengan delegasi Amerika Serikat. Intinya, untuk mengetahui perkembangan negosiasi. Jika kalian mengikuti, kalian tahu Amerika Serikat bernegosiasi dengan Ukraina dan Jerman di Berlin. Sekarang mereka akan memberi pembaruan ke Rusia. Mari kita lihat apa kata Rusia dari sudut pandangnya. Sekarang, posisi mereka jauh lebih lemah daripada seminggu lalu, terutama karena kebohongan Kupiansk sudah terbongkar. Putin ingin semua orang percaya bahwa tentara Rusia masih menguasai Kupiansk. Faktanya, kita melihat Zelensky berdiri di kota itu membuat video, sedangkan Putin hanya membuat klaim dari Kremlin yang dijaga pertahanan udara. Saya yakin kalian bisa menebak siapa yang lebih dipercaya. Dan selain itu, ini juga memberitahu semua pihak yang terlibat dalam negosiasi bahwa kalian tidak bisa begitu saja mempercayai semua yang dikatakan Rusia. Saya yakin semua orang seharusnya sudah tahu itu sekarang, tapi tetap saja ini pengingat yang bagus. Dan di atas semua itu, Ukraina sekarang punya 100 miliar sekutu lagi untuk dibawa ke meja negosiasi, dan itu jelas sangat membantu. Terakhir, ini juga menempatkan Eropa di meja perundingan karena entah kenapa, Eropa belum terlibat sebagaimana seharusnya. Percaya atau tidak, Eropa kini mendanai pertahanan Ukraina sehingga mereka akan berperan dalam akhir perang ini. Tidak masalah apakah Putin suka atau tidak. Segmen berikutnya akan segera hadir untuk pelanggan Basics Insider kami. Ini kisah Jenderal Rusia yang baru dapat medali dari Putin dan kini telah meninggal. Jika belum jadi anggota, Anda bisa bergabung lewat tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Anda juga bisa langsung ke basicsinsider.com. Dengan menjadi anggota, Anda akan mendapatkan akses ke banyak konten tanpa sensor yang tidak bisa kami unggah di YouTube. Dan selain itu, Anda juga akan mendapatkan konten bonus yang akan kami buat bersama beberapa episode berita kami. Silakan daftar, saya akan menunggu di dalam.